Shalom para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Esther Saraswati dalam Cahaya Kasih. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih memperbincangkan firman Tuhan, yang tentu saja firman Tuhan ini akan menuntun kita, firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan juga akan memberikan pemahaman yang baru di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Tentu para pemirsa Temanggung TV sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ibu Pendeta Wiji Utami SPDK MTH. Selamat siang Ibu Pendeta. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa baik. Sehat, baik ya Ibu ya. Terima kasih kehadirannya di tengah-tengah kami. Dan saat ini kita akan memperbincangkan mengenai satu tema, yaitu kebiasaan boros atau menabung. Nah, ini tentu juga menjadi sebuah pergumulan kita semua, apakah kita hidup boros atau kita suka menabung begitu. Nah, supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan juga para pemirsa Temanggung TV memahami menjadi berkat di dalam acara ini, mari kita berdoa. Silakan Ibu Pendeta untuk mengawali di dalam doa. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama memohon penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu, untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar akan apa yang menjadi prinsip kebiasaan yang boros versus kebiasaan menabung. Supaya kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang diberkati, kehidupan ekonomi rumah tangga, anak-anak Tuhan juga diberkati, dan kami semuanya yang mendengarkan boleh diberkati. Dari awal sampai akhir acara ini kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik para pemirsa Temanggung TV, langsung saja kita akan membahas tema ini, yaitu mengenai kebiasaan boros versus kebiasaan menabung. Begitu ya Bu. Dan akhir-akhir ini kita juga seringkali mendengar, melihat bagaimana kehidupan di jemaat berkaitan dengan keuangan ini. Mungkin mereka menghadapi berbagai persoalan ekonomi karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini Ibu Pendeta silakan menjelaskan boros itu apa, atau nanti jangan-jangan menurut kita itu boros, menurut orang lain wah itu orangnya baik hati, begitu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Esther. Jadi kita perlu mengingat ya bahwa kehidupan hari-hari ini tuh bukan kehidupan yang mudah. Tidak sama seperti ketika kita waktu kecil cari makan begitu gampang. Tapi zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Karena itu kita perlu sekali untuk mengelola setiap keuangan kita dengan baik. Nah, tema hari ini adalah bagaimana hidup yang boros itu. Sebelum itu mungkin saya minta izin baca ayat firman Tuhan dulu ya Bu Esther ya, untuk mendasari apa yang akan kita bicarakan sepanjang acara ini. Saya akan membacakan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaling? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, ini merupakan ayat yang akan mendasari pembicaraan kita hari ini. Kembali ke pertanyaannya Bu Esther tadi ya, apa sih artinya hidup boros itu? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, hidup boros itu artinya berlebih-lebihan dalam pemakaian sesuatu seperti uang, barang atau energi
tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaatnya. Jadi boros itu berarti mempergunakan barang atau sesuatu apapun secara berlebihan. Ya, seperti uang gitu ya. Jadi tidak hanya uang, Mbak. Ya, uang ketika mungkin yang kerja gajian gitu ya. Dapat kerja dapat gaji merasa sebagai orang kaya karena banyak duitnya kan, makanya apa aja dibeli, apa aja dibelanjakan, dia lupa bahwa kehidupannya itu masih sebulan ke depan, seperti itu. Kemudian juga barang bisa, contoh hal simpel aja lah kita, seperti apa itu kita punya kalau wanita ya, seperti make up, bedak atau apapun gitu ya, kita pakai mainan atau mungkin anak kita tanpa sengaja memainkannya dan kita bilang oh nggak apa-apa nanti bisa beli lagi. Nah kita tidak menggunakan dengan baik apa yang menjadi milik kita, seperti itu. Uang kita boroskan, kemudian juga energi ya, misalkan listrik nggak dipakai dibiarkan tetap menyala seperti lampu dan sebagainya, AC tidak dipakai tapi dibiarkan menyala, itu juga termasuk dalam pemborosan. Jadi seperti itu Bu Esther. Jadi ternyata hidup boros itu tidak hanya soal uang. Saya tadi di dalam pikiran saya hidup boros itu soal uang saja loh Bu Pendeta. Ternyata bisa jadi soal barang, bisa jadi soal energi. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita begitu ya. Kehidupan yang boros itu tidak hanya soal mengelola uang, tetapi juga soal mengelola energi dan juga barang-barang, fasilitas yang kita miliki. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu Pendeta, akibatnya apa kalau kita hidupnya boros atau berlebih-lebihan tadi. Baik para pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kasih. Baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, kiranya para pemirsa Temanggung TV masih menyaksikan Cahaya Kasih dan masih bersama dengan Ibu Pendeta Wiji Utami. Kita masih membahas satu tema, yaitu kehidupan yang boros versus kebiasaan menabung begitu. Nah ternyata hidup boros itu bukan hanya soal uang, tadi sudah dibahas, yaitu mengenai berlebih-lebihan di dalam baik itu uang, baik itu fasilitas ataupun barang, kemudian baik itu energi. Nah kalau ini digunakan berlebih-lebihan, lalu apa akibatnya begitu? Ini akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Pendeta, monggo. Baik, terima kasih Bu Esther. Untuk akibat hidup boros ini saya lebih menyorotinya ke masalah uang ya. Karena ini yang seringkali menjadi masalah orang hari-hari ini. Jadi kalau orang yang hidup boros, tentu saja yang pertama bisa mengakibatkan kehidupannya krisis keuangan. Contoh seperti tadi ya, orang gajian, dia banyak uang gitu ya, kemudian dia beli apapun yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan loh ya, yang dia inginkan. Gajian yang seharusnya bisa untuk 1 bulan, ternyata 3 hari, 1 minggu sudah habis. Berarti hari-hari setelah itu nggak ada lagi uang. Jadi dia bisa mengalami krisis keuangan. Kemudian memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum waktunya untuk dimiliki. Itu juga akan membuat orang itu krisis keuangan. Kemudian kalau dia mengalami krisis keuangan, otomatis dia tidak akan bisa nabung, nggak ada pegangan, nggak ada tabungan gitu loh. Nah orang yang nggak bisa nabung, ngalami krisis keuangan, larinya ini biasanya ya utang. Ya kalau udah utang, biasanya orang hutang itu ketagihan. Ketagihan itu nggak hanya bicara narkoba, minuman keras dan sebagainya, tapi hutang ini ternyata juga bisa menjadi ketagihan, ya bisa menjerat seseorang. Saat-saat ini banyak banget Bu Esther, orang-orang itu dikejar-kejar hutang. Karena apa? Karena tidak bisa
mengelola keuangannya dengan baik. Ketika dia punya uang, dia boroskan untuk kepentingan yang mungkin seharusnya itu belum perlu gitu loh. Tapi ya itu tadi, boros. Jadi bisa krisis keuangan, tidak bisa nabung, kemudian terlilit Utang. Ya. Jadi orang sakit jantung itu tidak hanya karena pembuluh darahnya terlalu banyak plak ya, bukan karena terlalu banyak TG, tapi juga karena banyak Utang. tagihan. Oh begitu ya. Iya, memang akhir-akhir ini menjadi itu persoalan ya. tersendiri ya Bu Pendeta. Iya. Konflik di dalam keluarga, persoalan di dalam keluarga, bahkan perceraian itu terjadi karena hutang. Nah, hutang itu terjadi karena tidak dapat memanajemen uang dengan baik atau hidup boros tadi ya. Jadi yang dibahas kali ini spesifik para pemirsa Temanggung TV mengenai boros, mengenai keuangan. Meskipun boros itu tidak hanya soal keuangan, tetapi secara spesifik kita bahas mengenai keuangan. Iya, Nah, tidak ini hanya sampai situ Bu Esther. Orang yang kalau udah hutangnya numpuk, dia tidak punya tabungan, akhirnya bisa membuat orang itu menjadi tekanan batin. Bisa menjadi stres, kemudian banyak masalah dalam hidupnya. Tidak hanya masalah dengan keluarga dan orang lain, tapi juga masalah dengan psikisnya sendiri. Karena itu kan banyak orang-orang stres karena kebanyakan utang ya gitu. Ya, jadi memang ini menjadi hal perhatian kita semua, mengelola keuangan dengan baik itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar hidup kita tidak hanya bahagia di dalam keluarga tapi menjadi berkat. Karena ketika kita tidak dapat mengelola dengan baik keuangan kita, maka kita juga akan sulit juga menjadi berkat, begitu ya dengan berbagai persoalan yang ada. Nah, kalau begitu Bu Pendeta, bagaimana ya cara menghindari hidup yang boros itu supaya kita tidak memiliki kebiasaan boros begitu ya? Itu bagaimana kira-kira Bu Pendeta? Di awal kita tadi sudah membaca ayat firman Tuhan ya. Jadi di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 di situ Tuhan mengajari kita bahwa dalam hidup itu kita perlu belajar dari seekor semut. Kita pasti nggak pernah ya lihat semut lagi leha-leha, lagi santai-santai gitu, pasti nggak pernah. Kalau kita lihat semut pasti dia dalam keadaan sedang berjalan atau bekerja. Nah, jadi kita bisa mencontoh semut dalam hal ini. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah semut itu adalah seekor binatang yang bekerja keras. Jika kita ini ingin hidup kita atau ekonomi dalam keluarga kita lebih baik, lebih stabil gitu, yang pertama kita perlu kerja keras. Kerja keras ini tidak hanya secara fisik kita kerja gitu ya, tetapi kita juga kerja keras melawan keinginan kita juga. Bahwa kadang orang itu yang namanya keinginan kalau diturutin tidak ada habisnya Bu Esther. Jadi itu harus berjuang bagaimana supaya kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kemudian juga kita perlu kerja keras. Kenapa? Setiap kita ini, fisik kita itu semakin hari tidak semakin muda, tidak semakin kuat. Tapi semakin hari semakin lemah. Nah, akan datang masa di mana kita ini tidak lagi sekuat hari ini. Karena itu mari selagi kita ini kuat, selagi kita ini bisa berusaha, kita bisa bekerja keraslah. Semut itu mengumpulkan makanannya di waktu musim panas. Sedangkan musim dingin dia masih bisa makan karena dia punya cadangan makanan. Nah, ketika dia di musim panas bisa bekerja, bisa cari makan, dia cari makan sebanyak-banyaknya. Sama dengan kita bisa belajar. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih produktif, ayo kerja keras. Jangan malas-malasan. Karena hari ini tuh siapa sih yang gak kepingin ya, seperti ayat firman Tuhan tadi ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi dan tinggal berbaring. Kan orang zaman sekarang kan maunya gitu Bu Esther. Namanya mager itu. Iya, pengennya santai, hidupnya gak susah, tapi kebutuhannya terpenuhi. Nah itu kan sesuatu yang mustahil bisa sukses. Ya, jadi kita belajar dari firman Tuhan tadi mengenai semut di dalam Amsal tadi ya, bagaimana semut itu bekerja
keras. Bekerja keras bukan hanya soal bekerja menghasilkan uang, namun juga bekerja keras di dalam melawan keinginan-keinginan yang ada. Karena kalau kebutuhan itu pasti dicukupi oleh Tuhan, tetapi keinginan itu yang selalu saja tidak ada habisnya. Jadi dunia ini tidak bisa menampung keinginan kita, begitu kata seorang filosof. Nah, baik para pemirsa Temanggung TV, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Nanti penerapannya bagaimana supaya kebiasaan ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kasih. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, masih bersama dengan Ibu Pendeta Wiji Utami dan kami masih membahas tema kebiasaan boros versus kebiasaan menabung. Nah, tadi sudah kita bahas di dalam segmen berikutnya apa itu hidup boros, kemudian bagaimana cara menghindari hidup boros. Kita akan melanjutkan untuk membahas bagaimana ini Bu, untuk menghindari hidup yang boros atau kebiasaan boros. Kalau tadi belajar dari semut, dari bacaan yang kita baca dari Amsal, yaitu bagaimana semut itu bekerja keras. Bekerja keras juga termasuk bekerja keras melawan keinginan-keinginan yang ada. Kemudian selanjutnya apa Bu Pendeta, bagaimana menghindari selanjutnya seperti semut ya. Semut itu kan dia nabung. Menabung makanan ketika dia musim panas dia kumpulin sebanyak-banyaknya. Kemudian musim dingin dia tidak akan kekurangan. Nah, ini sebuah contoh juga buat kehidupan kita manusia, bahwa tadi sudah saya katakan kita ini tidak akan selalu kuat. Ada masa di mana fisik kita akan menurun, kesempatan kita bekerja juga akan terhenti. Jadi perlu yang kedua, selain kita kerja keras ya, melawan boros juga, kerja keras kumpulkan uang. Yang kedua, kita nabung. Menabung itu bukan berarti kita tidak beriman loh Bu Esther ya. Bukan berarti kita nabung itu, wah kok kamu nggak percaya pemeliharaan Tuhan, bukan begitu. Justru ketika kita itu bisa mengelola dengan baik berkat Tuhan, kita itu dikatakan berhikmat. Bukan karena kita nggak percaya, tapi karena kita berhikmat. Nah, menabung ini perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Biasakan kalau kita orang percaya ya, ketika kita dapat berkat berapapun dan dari manapun, yang pertama kita harus kembalikan milik Tuhan yang 10%. Karena itu akan memagari seluruh berkat kita. Kemudian setelah itu ingat 20%-nya harus ditabung. Itu harus ditabung. Kita harus mempersiapkan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Supaya ketika kita ini menghadapi masa sulit, kemudian kita ngalami sesuatu yang mendadak kita butuh uang, kita punya tabungan. Seperti itu. Jadi menabung itu bukan karena kita tidak beriman, tapi kita berhikmat. Kemudian jangan pernah berpikir begini, kan ono anake, sok kan iso diupeni karo anake. Mungkin orang Jawa berkata begitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi, anak itu bukan aset. Kita ini mengasihi anak, mencukupi kebutuhan anak itu wajib sebagai orang tua. Tetapi kita juga harus punya prinsip bahwa kita hidup itu jangan sampai nyusahin orang gitu saja. Jangan sampai nyusahin orang, termasuk anak kita sendiri. Sedapat-dapatnya selagi kita masih kuat, kita harus nabung, kita harus pikirkan untuk kehidupan kita ke depan. Itu harus ya. Karena banyak orang nggak mau melakukan ini, yang penting buat anak, mati-matian buat anak. Dia lupa bahwa ada kehidupan yang harus dia istilahnya itu persiapkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan malas tentu saja. Semut tuh ndak ada yang leha-leha, ndak ada yang menikmati hidup, kemudian ndak ngapa-ngapain itu ndak ada. Tapi semut itu rajin. Jadi selagi kita produktif, selagi kita bisa bekerja, ayo rajinlah bekerja. Cari betul-betul
peluang-peluang yang bisa menghasilkan apa ya, materi dalam hidup kita. Bukan istilahnya kita ngejar itu, bukan. Tapi kita juga harus sekali lagi ya berhikmat. Dan minimal kita itu enggak ngerepoti orang. Persiapkan juga ketika kita meninggal gitu ya. Maaf ya. Jadi ketika kita meninggal, ya kalau bisa enggak usah ngerepoti orang. Jadi berkat yang kita punya itu, yang kita sisihkan itu bisa membiayai penguburan kita nanti. Gitu, ya. Jadi ada 3 hal belajar dari Amsal tadi, belajar dari semut tadi, yaitu bagaimana melawan keinginan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bijak. Kalau kata pakar keuangan ada 10, 20, 30 dan 50. 10 itu perpuluhan begitu ya. 20 menabung, 30% investasi, 50% untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari. Bukan keinginan begitu ya, namun kebutuhan sehari-hari. Ini kata pakar keuangan yang pernah saya baca begitu ya Bu, dan ternyata ini juga perlu semut tadi ketika di musim di dalam musim panas mengumpulkan makanan, ketika musim dingin bisa menikmati hal itu. Kemudian yang ketiga, rajin. Kalau anak muda sekarang mager itu Bu, malas gerak gitu ya, mageran begitu. Nah, ini diingatkan untuk selalu rajin di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, apalagi sudah punya pekerjaan begitu. Untuk anak-anak muda bagaimana melakukan itu dengan rajin begitu. Nah, ini kemudian di dalam penerapan di dalam jemaat, silakan Ibu memberikan ajakan di dalam jemaat bagaimana. Ya. Jadi saya mengajak kita semua, anak-anak Tuhan terutama ya, jangan sampai hidup kita itu mempermalukan nama Tuhan. Karena sikap hidup kita boros, menghambur-hamburkan uang, sehingga kita akhirnya terjerat hutang, dikejar sana sini, hidup kita tidak tenang, kemudian hidup kita pasti tidak akan menjadi berkat. Mulai hari ini, mari kelola setiap berkat Tuhan dengan baik. Kita mengelola bukan berarti kita nggak percaya Tuhan pelihara, tapi justru kita sedang berhikmat dan menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan terhadap setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang membebani orang lain, nyusahin orang lain, tetapi mari jadi berkat baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, gereja, bahkan masyarakat di sekitar kita. Saya percaya kalau kita mampu mengatur keuangan kita dengan baik, kita akan dipercaya Tuhan lebih banyak lagi dan kita bisa jadi berkat lebih banyak orang lagi. Ya, jadi semangat menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Baik, para pemirsa Temanggung TV, 30 menit sudah saya menemani para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih pada saat ini. Kiranya melalui acara Cahaya Kasih ini para pemirsa Temanggung TV diberkati. Saatnya kami undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Wiji Utami yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Ibu diberikan kesehatan, kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih para pemirsa Temanggung TV, Tuhan memberkati. Shalom.